Gue baru tahu nih konsep neraka ya. Kalau kita masuk neraka ya, apapun dosanya, pokoknya pas masuk neraka jadi gembel, Pak. Bukannya bajunya harus compang-camping. Kembali lagi bersama gua Arya dan Gua Rangga. sekarang kita akan ngomongin film horor terakhir Indonesia di tahun ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya berakhir juga. Gue nggak mau alhamdulillah dulu. Ini adalah film yang akan menyiksa kalian ya, sesuai judulnya, yaitu Siksa Neraka. Ini ultimate, Pak. Nggak perlu pakai klaim film tersadis, cuma lo baca judul Siksa Neraka aja udah ultimate, udah. Iya. Udah nggak ada lagi kayaknya yang sadis. Nggak ada Neraka lawan. kan neraka, Pak. Nggak ada lawan. Nggak ada lawan. Ya pokoknya komiknya dulu itu traumatik lah, pokoknya lu baca itu. Iya. Nggak ada ceritanya, isinya cuma disiksa-siksa aja. Untuk kebutuhan film ini dibikinlah cerita yang sangat dahsyat ya, untuk gimana caranya Siksa Neraka ini bisa jadi film gitu. Anjay. Ya sebenarnya standar cerita-cerita hidayah lah ya, Iya. yang udah sering kita lihat lah. Ini tentang orang yang ternyata punya dosa dan kena akibatnya. Iya, Anjay. cuma hidayahnya dikali 3. Gitu. Ya. Jadi ceritanya di sini tuh satu keluarga besar karena anaknya ada 4. Anaknya 4, yang di awal gua kira anak tetangga karena beda-beda. Beda-beda ya mukanya. Beda. Iya. Kayak anak lagi main gitu, anak tetangga main bareng. Gue juga mikirnya gitu. Ternyata pas di rumah kok salaman semua nih. Loh, kok bareng satu rumah, ternyata anaknya. Iya, 4 anak ini itu orang tuanya si Aryo Wahab aja. Iya, Pak Ustadz. Pak Ustadz ini sering mengajarkan pokoknya ajaran-ajaran agama, Iya, kebaikan gitulah. kebaikan. Pas mereka masih kecil. Jadi harusnya ketika tumbuh besar kita sudah tahu kan anaknya akan seperti apa. bener Ultimate nggak? lagi kan, apapun dosanya ya masuk neraka gitu. Apapun itu. Dari awal aja udah gitu opening. Lagi ngelayat ya, anak-anaknya pada ngomongin neraka. Iya. Emang dia ke surga? Belum tentu dia masuk surga. Siapa tahu masuk neraka, anjing. Ngeri nggak lu? Itu Gua udah mah pas kecil, pas gede Pas gitu kayaknya. Aduh, tadi gua nonton Doraemon gitu. Ada ini pas masih kecil mereka udah ngomong semuanya gitu. udah surga dan Udah di neraka. neraka gila kan, gila. Ngeri nggak lo film ini? Tapi nggak berhenti sampai situ kan? Iya. Kayak langsung secara harafiah diliatin nih, Iya. ada salah satunya yang emang sensitif gitulah. Ya, punya indera keenam lah ya. Ya semacam itulah. Macam itulah. Diliatin yang lagi dilihat itu lagi disiksa, Disiksa. Iya. Langsung balik lagi. Masuk neraka, Masuk neraka. The best. Itu 5 menit pertama. Ternyata rumahnya ada penyiksaan kayak martir gitu. Dikan gue rumahnya masih kopet. Rumah psikopat. Tapi emang harus gitu pak, horor kita itu. iya. Depannya Iya. pokoknya harus bombastis. Karena film horor kita tuh, penonton kita lah, horor itu ya harus ada setannya. Iya benar. Kalau nggak ada setannya nanti bukan film horor, film psikopat. Jadi harus ada Saw, setannya. kayak Thanksgiving gitu-gitu. Itu tuh bukan Bukan horor. horor. Itu film psikopat. Film psikopat. Gitu. Menurut penonton. Menurut penonton kebanyakan. Sebutan kemudian anak-anak Posta ini sudah besar, sudah remaja. Dan kita melihat mereka sebagai keluarga yang perfect ya. Iya, gue ngeliatnya awalnya, wih, Sempurna perfect banget sekali. nih, perfect banget nih, anak-anaknya baik lah ya, anak ustadz diajarin udah, lu nggak boleh dosa sekecil apapun pokoknya Iya. masuk neraka aja. Kecuali satu anak si Tias yang Si Tias. diliatin dia nyembunyiin nilai ulangan jelek. Diliatin anak yang tidak pintar lah, Ya, karena benar. satu mata pelajaran doang, padahal matematikanya nilainya 15. Sesimpel itu gitu, Sesimpel itu. bilang anak itu tidak pintar Iya. hanya karena satu mata pelajaran yang jelek. Siapa tahu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Ya. atau yang lain itu biologi bagus 100 gitu. Ya sini kan kayak yang beda sendiri gitu kan. Dekil Pak di Iya. sini. Kayak dibikin dekil, gua nggak ngerti itu kenapa. Kayak disorot biar beda apa gimana gitu. Soalnya yang lainnya putih biasa aja gitu. Iya biasa aja, maksudnya nggak kayak dipermak gimana-gimana. Harafiah banget. Harus gitu. busuk, Iya. harus busuk. Anaknya dekil tapi belum tentu nih hatinya gitu Nah, kali, iya. sebaliknya kali ya. Iya tapi harus didekilin. Tapi harus dekil gitu ya. Biar nanti ada komen itu. Oh, kecuali ada cerita kayak Atun Pak, sering main layangan, Iya, ya kan? benar. Baru gua Nggak apa-apa. Ya, sering main keluar nih. dia angus nggak apa-apa, wajar. Ada satu insiden yang bikin keempat anak ini hanyut Hanyut di sungai yang cetek. di sungai yang ya, itu bukan cetek lagi sih. Gue nggak kuat sih. Jadi gimana tuh menurut lo? Enggak, gue kirain tadi udah kayak, wah
Kita nebaknya udah ada air bah nih, kita ke bawah arus ya, nggak kepleset. Iya, Terus kepleset. nggak ke tempat yang dalam juga. Pas keguling-guling gitu, cetek Pak. Harusnya bisa bangun itu. Iya. Tapi tiba-tiba udah ada di air terjun. Udah ada di air terjun. Iya. Orang tuanya nyari, Ketemu lah. pada mati. Dan nanti adegannya baru deh intercut sama mereka lagi di Iya, neraka. ternyata anak-anaknya Pak Ustadz itu tidak seperfect yang kita kira. Betul banget. Tapi apa yang gua tunggu-tunggu ya, maksudnya penyiksaan itu ternyata udah ada semua di trailer. Iya. Dan pas nonton itu kayak boring banget. Apalagi treatmentnya kayak si A nanti diliatin dosanya ini ngebohong misalkan, nanti Langsung dilihatin lidah. siksaannya dipotong. Dipotong. Nanti ada anaknya namanya Fajar gitu kan, suka pacaran gitu kan, Iya. suka check in. Diliatin nanti siksaannya apa gitu, dicolok matanya apa gitu. Film tentang neraka yang paling membosankan asli. Karena polanya gitu terus sampai akhir film. Jadi disiksa dosanya ini. Terus nanti orang tuanya menangis. Iya itu gitu terus repetitif. Ya kalau cuma satu orang ya fine aja. Ini kayak dikali 3 itu. Nanti ke anak yang satu lagi disiksa. Dosanya ini orang tuanya menangis lagi. Orang tuanya menangis lagi. Dikali 3 aja deh pokoknya itu, karena 3 anaknya itu ternyata menyembunyikan dosa, tidak seperfect yang kita kira. Terus anak yang ketiga baru ketemu besoknya di sungai yang sebenarnya mereka juga udah cari. Kenapa sih nggak bareng gitu? Jadi nangisnya udah Langsung aja nangisnya langsung sama. gitu. Ini tuh kayak gue pikir ada perbedaan gitu ya. Ternyata enggak, jadi dikasih sama aja. jeda dulu, yang 2 dulu, baru habis itu yang gue baru tahu nih konsep neraka ya. Kalau kita masuk neraka ya, apapun dosanya, pokoknya pas masuk neraka jadi gembel Pak. Bukannya bajunya harus compang-camping. kan belum disiksa, kayak lo masuk penjara Pak, kan dapat seragam tuh ya, seragam napi dengan nomor gitu. Ini tuh kayak lo masuk neraka, badan lo, seragam lo pokoknya harus gembel, baju lo bolong-bolong. Oh men, kalian aja nggak pakai baju. Iya. Nanti Kalau di komiknya nggak pakai baju. Pakai baju Pak. Kalau di Ada- komiknya ya iya kan, ada sangat tete 17 tahun ke kemana-mana. atas. Iya benar. Curang Pak, padahal ada bapak-bapak yang buka baju. Ada yang pas mau ditarik, dia aja sirik. Itu nggak pakai baju. Itu nggak pakai baju. Rulesnya tuh apa ya? Antara yang nggak pakai baju sama yang bajunya gembel. Terus ya mentang-mentang neraka ada tengkorak. Ada tengkorak gini nih. Iya. Kan di neraka katanya kalau disiksa kan ya, balik lagi tuh misalnya lo disiksa apapun gitu, balik lagi tuh ke semula. Itu dia tengkorak dosanya apa? Sampai nggak balik lagi. Itu dekorasi. Dekorasi neraka apa dekorasi Halloween? Dan neraka ada tangan, di tanahnya ada. Itu dosanya apa? Itu gua dari tadi bertanya-tanya nih, kesian banget asli dosanya. Koruptor kayaknya. Jadi saking udah lu dosa lu udah tidak bisa dimaafkan. Anjing. Satu sih yang gue suka makanya ini ada nanti yang digantung, dia dosanya bunuh diri ya, repetitif nanti dia. Sama yang dikasih kuah sate padang. Itu ada nggak ya? Ada. Itu dosanya apa ya? Ini disuapin kuah sate padang gitu. Itu kayaknya enak deh. Kan gue langsung lapar itu tadi. Makanya langsung makan kan? Kayaknya gue harus makan deh. Tadi gue pengen makan tapi nggak ada sate padang nih. Ini tuh ngomongin konsep dosa gitu ya, dengan adegan yang intercut. Anak ini melakukan ini, dosanya ini. Di satu sisi tuh gue ngerasa jadi kayak semuanya itu terlalu disimplifikasi gitu cuy. Tiba-tiba ada dialog nanti yang pas mereka lagi ngelayat, warga bilang, ih itu kan pacarnya si itu ya, dia kan suka nyuri uang dari kotak amal. Si anjing. Harusnya itu orang-orang itu yang itu masuk harusnya masuk neraka tuh. Ada satu Pak, ada adegan. Ustadznya di belakang. Ustadznya lagi makan. Diomongin. Kalau bisik-bisik nggak apa-apa ya. Ini kenceng banget. Iya. Katanya Tias itu anak yang paling nggak disukain sama Pak Ustadz. Tahu dari mana? Diingatkan bukan dari dirinya sendiri. Iya. Wah, gua kayaknya dosa nih anak gua Disiksa-siksa. terus ya. Dari tetangga. Iya. Bapak-bapak 2. Iya. Bapak-bapak tukang gosip. Itu udah dipotong lidahnya. Kayak dosa seluruh warga gitu. Ditimpalin semua nih ke anak-anak nih. Kebetulan karena mereka hanyut. Iya. Kalau mereka hanyut udah Kayak nggak ada yang di neraka. Iya. Siapa yang pokoknya yang buat ngasih lihat
nerakanya itu. Iya benar, yang penting itu aja. Dan yang paling mind blowing adalah kan cuma 3 nih yang kena gitu ya. Yang satu ini si Tias ini yang anaknya dekil gitu ya, yang dibikin dekil. Ceritanya yang paling baik. Nanti di reveal gitu. Iya, bodoh itu tidak menggunakan akalnya untuk hal-hal yang benar. Oh begitu. Langsung lah. Adegan selanjutnya adalah ngasih sedekah, anjing. Sedekah. Ngasih makan kucing. Ngasih makan kucing. Gua kayaknya masuk neraka nih. Gua suka ngusir kucing gua. Iya, Karena suka berak sembarangan. Kok jadi kayak film-film horor kemarin gitu? Ya pokoknya ngasih ini sedekah lu langsung bebas dari. Ya hitam putih banget lah. Iya, ini tuh hitam putih banget anjing filmnya. Sebelumnya kan kita melihat Tias itu dekil apa. Wah, abis itu langsung kayak Langsung ini, bersih. kayak elf. Bening, glowing. Ketimbang anak-anaknya ya yang masuk neraka ya. Gue lebih milih ini yang punya listrik. PLN ya? Iya. Ya bayangkan aja Pak, 10 tahun listrik mati nyala. Itulah kenapa mungkin Tias nilainya jelek terus. Iya, karena Ya, gimana mau belajar? Iya. Mati lampu terus. Terus mau nguburin, katanya datang warga. Pak, nggak bisa Pak, nguburin Pak. Ke kuburannya bahaya, listrik mati, lampu mati Pak. Wah gila itu. Ini harusnya sih ceritanya tentang azab listrik yang mati mulu. Ya, sebenarnya ini ceritanya udah sering sekali kayak kita memperlihatkan koruptor kayak. Iya. Gimana sih disiksanya nanti di neraka? Maksud gue kalau yang kayak gini-gini mah anjing terlalu cemen anjir. Pakai pejabat yang Iya, yang makan uang rakyat. uang rakyat kayak kan banyak Iya. tuh pejabat yang makan duit haji, duit Iya. Al-Qur'an, menteri-menteri, orang miskin, Iya. dosa masuk neraka. Itu mulu. Bosen, Pak. Kalau ibu gua nonton Indosiar ya, itu udah dilihat dulu orang miskin, Iya. udah susah, kena azab lagi. Layer karakternya tuh ya bener-bener sebatas baik jahat tuh ya dilihatkan hanya dengan itu doang gitu. Hanya dengan sekedar mencuri, main judi, gitu kan. Main togel. Kalau sekarang mungkin ya, judi online. kan. Check in sama Check in. cewek, iya kan. Suka nyanyi, suka klepto, anjing, Iya. bikin temen, kayak gitu-gitu doang gitu. Terus Jadi yang kayak baik itu ya udah sedekah, ngasih makan kucing. kucing. Iya. Satu-satunya yang oke di sini sebenarnya ada satu adegan sih. Waktu di awal-awal tuh pas mereka ngelayat ada karakter Ingrid tuh bagus tuh. Itu menurut Memang gua setiap film yang ada Ibu Ingrid ini Iya. selalu punya pesan moral yang sangat ngena lah pokoknya. lebih ngena itu. Lebih ngena. Itu gua kepikiran Filmnya terus. mah nggak ada isinya. Iya, tapi perkataan dia itu Karakter kepikiran Ingrid terus gua. ini yang mengingatkan kita pada film Ultimate tahun ini lantai 4. Iya. Gila, itu bakal terngiang-ngiang terus. Kayaknya sampai gua tidur ntar pas ada adegan yang temennya itu meninggal gitu kan, yang masih anak-anak gitu. Gue minum dulu Pak. Ada karakter dia tuh, gua nggak tahu itu Ingrid itu siapa. Di situ tuh dia tuh siapa. Gua juga nggak tahu. Gue kirain ya, ntar akhirnya di reveal. Iya. Dia tuh apa, setan Iya, gitu. malaikat maut Malaikat gitu. apa, gitu. Iya, apa. Gua nggak tahu dia itu siapa. Tiba-tiba nyeletuk kalau anak yang ditinggalkan mati orang tuanya disebut yatim piatu. Piatu, ya. Nah ini nih, Terus kalau orang tua yang ditinggal anaknya disebut apa? sebut apa? Disebut apa? Gue mikir aja apa gitu. Kirain dia mau jawab sendiri gitu. Enggak dijawab-jawab. Set, udah aja ganti adegan. Udah, move on ke adegan yang lain. 10 tahun kemudian. Dan kemudian nggak ada juga itu jawaban. Ya. Tapi nanti ada lagi karakter Inggris. Ada, nongol. Nongol. Tapi nggak ngasih teka-teki Ngasih apa, lagi, nggak ngasih teka-teki tapi. Si jawaban Iya, ngasih jawaban juga Seenggaknya, enggak. Iya. kalau tahun lalu ada kodrat. Iya. Kuda apa gitu Iya. kan. Tapi konteksnya itu kan karena emang sedang lagi main sedang tebak-tebakan. main tebak-tebakan, Iya. Pak. Itu Konteksnya. kayak out of nowhere gitu Iya. kan. Ini lagi ngelayat. Mendingan Orang bapak-bapak meninggal. yang itu ngomongin Iya, ngomongin Pak Ustadz ya. Iya, Pak Ustadz anaknya Out of tuh. nowhere kayak lu ngomong sendiri kayak kerasukan Pak. Filmnya sendiri udah nggak inget ya. Iya, film juga udah enggak Tapi ini kayaknya bakal gue inget sepanjang masa ini tebak-tebakan. Iya. Coba jawab. Gua pengen tahu jawaban tahu. kalian apa. Kalau anak Coba diulang. ditinggal mati orang tuanya berarti disebutnya yatim piatu. Nah, kalau orang tua ditinggal mati anaknya disebutnya apa? Coba jawab. Jadi intinya setelah nonton ini tobat nggak, Pak? Tobat Pak, Tobat. Tobat. gara-gara pertanyaan. Iya Pak, gue nggak mau Pak nanti maksudnya. Gue meninggal gitu masih Mikirin. penasaran sama pertanyaan Jawaban itu. Jawabannya apa gitu ya? Mendingan filmnya diisi tebak-tebakan Bu Ingrid aja dari awal sampai akhir gitu. Iya. Kayaknya itu bikin gua melek gitu. Nggak apa-apa diulang-ulang.
Timbangan lihat neraka Iya. gitu-gitu doang. Neraka gitu, nanti balik lagi adegan orang tua menangis, slow mo. Nanti balik lagi ke neraka, nanti balik lagi orang tua menangis, slow mo. Anjing. Ya udahlah, kita harus kasih skor dulu lah. Ya udah, karena itu aja pertanyaan Bu Ingrid sama di neraka itu yang matinya bunuh diri. Ya, oke, Itu siap. aja soalnya. Iya, Soalnya iya. yang lainnya sama aja. Dua lah dari gua. Kalau gua 3 lah. Satu lagi apa? Hanyut. Di tempat Itu terbaik itu, Pak. Itu gua. Nah, itu emang effort sekali. Itu effort. Itu Apalagi- guling-guling di iya, situ tuh apalagi nanti effort. ada yang tenggelam kan. Iya. Gua salut lah itu, apresiasi lah. 3 gua mah cukup. Itu gua udah include openingnya tuh yang bocah si Tias masih kecil ngomong masuk neraka. Masuk neraka. Iya itu Sama udah terhaju. Astagfirullahaladzim. reaksi sama terhaju tuh sama kayak kita. Astagfirullahaladzim. Ini film openingnya udah begini. Openingnya aja udah begini. Udahlah, pasrah aja lah ya. Komen. Yang tahu jawabannya Iya. pertanyaannya Bu Ingrid, silakan komen. Ya silakan komen, tulis aja langsung ya. Jangan ragu-ragu, jawab aja apapun itu, gue pengen tahu. Komen terbaik dapat hadiah ke neraka. Jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip, follow Cinecrip di medsos, join membership juga. Thank you karena ini review horor terakhir. iya Ya. nih. Thank you juga yang udah selalu nongkrongin live stream ya. Live stream. Dan thank you yang udah nyawer juga selama kita live stream. Karena saweran kalian bermanfaat pokoknya. Sudah Pokoknya di berapapun sawerannya Iya, betul. berarti. untuk Walaupun teman-teman kita atau saudara. belum bikin film panjang. Bener, bikin film panjang nanti tungguin aja ya. Yang penting pahalanya panjang. Nah, anjay, mantap. Amin. Amin. Thank you ya, thank you. Amin, amin. Semoga kita tidak masuk neraka, walaupun tidak ngasih makan kucing Iya. dan tidak ngasih sedekah. Iya, bener. Amin. Jangan lupa juga follow Rangga, Yes. seperti biasa. Di Keripik Film Betul. dan Club Angker di Spotify. Ya udah kalau kayak gitu, sampai ketemu lagi di mana ya? Ya di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.